Cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, apa kabar hari ini? Kami berharap kita semua dengan keadaan baik, kita dengan keadaan yang sehat. Di pagi hari ini kita sambut hari ini dengan sapaan teduh kita, dan kita merefleksikan firman Tuhan bersama. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun berada, kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Dialah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami merasakan Tuhan memilih dan melawat kami setiap pribadi dimanapun kami berada. Tuhan tak pernah tinggal diam. Tuhan selalu bantu kami di saat kami lagi susah, saat kami lagi senang pun Tuhan berikan sukacita. Pagi hari ini Tuhan, kami sambut hari ini dengan penuh rahmat syukur, dan kami mulai dengan sapaan firman-Mu di pagi ini. Mampukan hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Ya, di pagi hari ini kita mau merefleksikan firman Tuhan, terambil dari Yesaya pasal 49, ayat yang pertama. Yesaya 49 ayat yang pertama. Begini firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hamba Tuhan sebagai terang di tengah segala bangsa. Dengarlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak pernah lupa dengan yang namanya Nabi Yesaya, dengan pemberitaannya, dengan pekabarannya yang luar biasa mengenai keajaiban Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam setiap proses perjalanan pelayanan dan juga perjalanan pelayanan iman bagi bangsa Israel. Kita bisa melihat di mana Yesaya 49 ini merupakan Deutro Yesaya, ya. Dalam proses Deutro Yesaya ini, ya, atau lebih dikenal kita dengan proses pembangunan Bait Allah kembali, ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu dalam proses pembangunan ini bukan hal yang mudah dihadapi oleh bangsa Israel ataupun Nabi Yesaya untuk membangun Bait Allah. Namun dapat kita lihat, dapat kita rasakan bahwa yang namanya membangun dimulai dari pondasi yang benar. Ya, maka kami memberi judul Allah memanggil dengan caranya yang ajaib. Ya, pernah nggak kita berpikir bahwa kita ini dipanggil sejak dari dalam kandungan? Kalau kita pikir orang memanggil waktu dia sadar aja pun belum tentu disahut, belum tentu direspon, belum tentu didengar. Ini Tuhan memanggil dengan caranya yang ajaib. Masih di dalam kandungan pun Tuhan sudah memilih dan memanggil. Ya, Bapak Ibu terkasih, kalau pernah kita dengar lagu oleh Victor Huta Barat yang bilang,
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Kita tahu bahwa dari lagu tersebut menggambarkan cara Tuhan memanggil setiap pribadi kita dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang lembut, bukan dengan keterpaksaan, bahwa Allah memanggil setiap pribadi untuk tujuannya memberitakan kabar baik. Dengan talenta-talenta yang berbeda-beda, dengan cara-cara yang berbeda-beda, tentu Tuhan punya tujuan yang sama, yaitu untuk memberitakan kabar baik bagi seluruh umat di dunia ini, agar semua orang merasakan sukacita Tuhan, agar orang lain juga merasakan luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, melalui Nabi Yesaya ini, tentu kita dapat belajar bahwa aku dan Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan telah memilih kita dengan cara-caranya yang ajaib. Tuhan telah memanggil kita dengan cara-caranya yang luar biasa. Sejak kita di dalam kandungan, seperti yang dikatakan Nabi Jeremia juga dikatakan. Jeremia pasal 1 ayat 5 dia katakan, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya, setiap pribadi bagi Yesaya dan juga Jeremia, Tuhan telah tetapkan, Tuhan telah aturkan. Tentu saya dan Bapak Ibu terkasih sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi apa, tapi satu tujuan, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjadi saksi. Tuhan itu sungguh luar biasa. Tentu dalam fase-fase perjalanan kehidupan, Nabi Yesaya bukan hal yang mudah. Tentu dia menghadapi badai-badai kecil, badai-badai sedang, badai-badai besar dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi dia tetap berjalan, seperti arti nama Nabi Yesaya ialah Tuhan adalah penyelamat. Dia sadar, dia imani bahwa Tuhan adalah penyelamat. Tentu di dalam balik persoalan kehidupan kita perlu kita sadari bahwa setiap badai-badai kehidupan ini ada satu sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Tuhan adalah penyelamat bagi saya dan kita semua. Kita sudah terima kemenangan, kita sudah merdeka dengan iman, di mana Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa saya dan kita semua. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita refleksikan bersama bahwa keterpanggilan setiap pribadi ini, coba kita merenung bahwa Tuhan ternyata sudah memilih saya, telah memilih kita semua, bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita untuk memilih kita. Seperti lagu Victor Huta Barat, Tuhan Yesus pun memanggil dengan caranya yang lembut, tentu dengan caranya yang lembut untuk memberitakan kabar yang baik, dengan kabar yang sukacita, memberitakan kabar yang ajaib bahwa Tuhan kita, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang sungguh luar biasa. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, apapun pergumulan kita saat ini, ingat Tuhan Yesus adalah sumber jawaban dalam setiap pergumulan kita. Ingat ada Tuhan yang selalu menemani kita. Ingat ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Mungkin saat kita suka ataupun duka, saat kita sedang duka cita, ya, ataupun dengan sukacita, saat kita sehat ataupun saat kita sakit, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Saya pun berdoa dan berharap buat kita semua tetap tegar, tetap teguh untuk menjalani hari-hari, untuk menghadapi kemenangan-kemenangan yang baru dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan kita di hari yang akan mendatang. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami,
bersyukur di pagi hari ini kami merasakan bahwa Tuhan memanggil kami dengan cara-cara yang lembut, dengan cara-cara yang ajaib, dan memilih kami sejak di dalam kandungan ibu kami pun. Tuhan telah memilih kami untuk menjadi pribadi yang memberitakan kabar baik, untuk menjadi pribadi yang memberitakan firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Apapun latar belakang pekerjaan kami, apapun latar belakang keluarga kami, Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu memilih kami untuk menjadi pribadi yang merdeka dalam iman, untuk menjadi pribadi yang merdeka di dalam pikiran dan menghadapi kehidupan ini dengan penuh ketenangan. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan, biarlah di pagi hari ini menjalani hari dengan penuh sukacita dan menyambut berkat Tuhan yang baru. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat saudara terkasih kami yang ada di dalam Runggun, Samarinda, Perpulungan Sangatta, Pos PI Bontang. Tuhan yang memberkati dalam setiap pelayanan yang gerejamu bangun. Biarlah Tuhan yang jamah, Tuhan yang lawat setiap pendeta, karis, detasar, begitu juga pertua diaken dan seluruh pengurus-pengurus kategorial beserta umat-umat Tuhan yang ada di Runggun, Samarinda, Perpulungan Sangatta, dan Pos PI Bontang ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu memberkati, yang memberikan kekuatan dalam setiap badai kehidupan yang kami alami. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan. Biarlah dengan semangat baru di hari ini, kami sadar bahwa kami telah dipilih Tuhan untuk memberitakan kabar baik yang Tuhan sudah firmankan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ucapkan doa yang telah Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat bahwa Allah memanggil kita dengan cara yang ajaib. Dia punya kuasa untuk menyaksikan bahwa Tuhan kita ajaib dalam setiap proses kehidupan kita. Tuhan memberkati.